Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdas Faris. Saya dari kelas 4, MIA 2, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan background hidup saya, backstory of my life. Tugas dari ilmu pendidikan. Oke, jadi pertama-tama, saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya memiliki kakak dan saya memiliki adik. Nah, fun fact-nya, kita bertiga lahir dalam kondisi ekonomi yang berbeda. Dimulai pada saat kakak saya lahir, bisa dibilang kondisi ekonominya itu tidak berkecukupan. Masih bergantung dengan orang-orang tua ayah saya dan lain sebagainya. Lalu ketika saya lahir, bisa dibilang ekonominya mulai meningkat. Mulai ada perubahan dalam segi ekonomis. Lalu ketika adik laki-laki saya lahir, nah bisa dibilang pada waktu itu kami sudah mulai berkecukupan. Kami sudah bisa hidup dengan aman dan nyaman. Nah, dari ketiga saudara tersebut, dari kakak saya dan adik saya tentu hidup dengan era yang berbeda. Maksud era yang berbeda itu adalah tentunya utama dalam segi ekonomis yang berbeda. Nah, maka dari itu saya mengambil hikmah bahwa tidak ada yang bisa tidak kita capai apabila kita tidak berusaha. Yang awalnya kita tidak memiliki apa-apa, kita bisa menjadi sebuah apa-apa dengan berusaha. Dan apabila kita menginginkan sesuatu, tapi apa yang kita lakukan itu zero, tidak ada aksi yang kita lakukan, maka selamanya kita tidak akan memiliki apa-apa. Nah, tentunya di balik hidup kami bertiga yang nyaman, tidak lupa pula dengan kedua orang tua kami yang telah bersabar, yang telah menjadi sosok yang pemaaf, menjadi panutan yang baik, menjadi role model yang baik bagi kami bertiga selaku anaknya. Saya lahir di lingkungan yang bisa dibilang cukup agamis. Dan keluarga saya pun juga adalah seorang pendakwah yang hebat. Mereka berdakwah di sana sini dengan sangat luar biasa. Terutama kakek saya. Kakek saya adalah pimpinan daerah Muhammadiyah atau biasa kita kenal dengan sebutan PDM. Nah, beliau adalah sosok yang sungguh luar biasa. Beliau sering mengajarkan saya bagaimana cara menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Bagaimana dengan lingkungan yang sekarang ini kita masih bisa menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Bagaimana cara kita mengingatkan, bagaimana cara kita menyalurkan nilai-nilai agama yang kita punya, sehingga orang lain pun bisa sama, bisa meneguhkan agamanya. Nah, kalau boleh jujur, saya tidak terlalu mendengarkan apa yang kakek saya katakan waktu itu, karena posisi saya waktu itu masih kecil, masih dibilang kecil, dan saya tidak tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Namun ketika Mei 2018 kalau tidak salah, ketika beliau meninggal, barulah semuanya terasa. Ilmu yang ia punya, sosok hebat yang dia punya, sosok beliau sebagai pendakwah dan sosok beliau sebagai kakek, itu sangat terasa ketika beliau meninggal. Sungguh-sungguh terasa. Dan saya merasakan suatu hal ketika beliau meninggal. Rasa sakit, rasa sesak, dan lain sebagainya bercampur menjadi satu. Dan mungkin saya waktu itu menyebutnya penyesalan, karena sosok sehebat beliau dan saya tidak tertarik. Saya bersikap bisa dibilang masih bisa bodo amat. Maksudnya saya tidak terlalu tertarik dengan ilmu-ilmu yang beliau punya. Namun sekarang barulah terasa. Maka dari itu saya memperbaiki diri sendiri.
Jangan ada lagi penyesalan. Selagi masih ada di dunia, mari kita semua manfaatkan waktu dengan baik, manfaatkan ilmu dengan baik. Saya lahir dari ayah dan ibu yang sangat luar biasa. Sosok yang penyabar, sosok yang pemaaf, dan sosok yang mau mengerti apa yang anaknya inginkan. Dan jikalau kami bertiga, kakak saya dan saya, dan adik saya melakukan kesalahan, beliau akan memaafkan kami. Dan beliau akan membimbing kami kepada jalan yang benar. Kembali menuntun kami kepada kodratnya, bagaimana seharusnya kami bersikap. Tidak terhitung berapa banyak kami melakukan kesalahan, kami membuat mereka kecewa, kami membuat mereka marah, dan kami membuat mereka sedih. Namun tidak lupa, tidak akan bosan-bosannya orang tua saya kembali menuntun kami ke jalan yang benar. Mereka tidak akan pernah lupa untuk menyelipkan nama anaknya di dalam lantunan doa-doa baiknya. Mereka akan selalu menambahkan, menyelipkan nama anaknya di dalam setiap doanya. Maka dari itu saya sangat bersyukur hidup dalam keluarga yang agamis, sosok pendakwah, dan rukun, tentram, dan saling menyayangi. Bersekolah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta memberikan pengalaman baru bagi saya. Bagaimana cara bermasyarakat yang benar dan baik. Bagaimana cara kita hidup di dalam masyarakat. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang pendakwah. Karena memang kakek saya sendiri adalah seorang pendakwah dan saya ingin menjadi seperti beliau. Dan maka dari itu, Madrasah Muallimin memberikan pengalaman yang benar-benar luar biasa bagi saya. Pengalaman baru bagi saya mengisi dalam kegiatan bermasyarakat adalah pada Mei 2018. Saya mengisi forum remaja. Nah, tentu karena pertama kali hasilnya tidak begitu bagus. Maksudnya tidak maksimal, masih ada kesalahan, dan saya masih sangat nervous waktu itu karena pertama kali ya, dan sebagainya. Pokoknya hasilnya itu tidak maksimal. Dan barulah kita kembali ke Muallimin, belajar, lalu saya ikut organisasi yang bersifat kemasyarakatan. Dan semua organisasi di Madrasah Muallimin adalah organisasi yang bersifat sosial, bersifat kemasyarakatan. Saya mendapat pengalaman lagi di sana. Saya mengajar TPA di berbagai masjid, dan setiap masjid memiliki karakteristiknya masing-masing. Para santrinya, para pembinanya, dan tentu itu memberikan saya pengalaman. Karena sifat yang berbeda-beda, jadi saya harus tahu, harus bersikap seperti apa. Dan barulah pada tahun 2019 saya merealisasikan itu semua. Saya mengimplementasikan apa yang saya dapat dari Madrasah Muallimin. Saya mulai khutbah, mulai mengisi kuliah subuh, mulai mengisi pengajian, dan lain sebagainya. Dan tentunya itu semua semua itu tidak akan ada, saya tidak akan mencapai pada titik ini tanpa adanya bantuan dari semuanya, terutama kedua orang tua saya yang telah mendukung saya, yang telah mensupport saya baik dari segi mental maupun finansial. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih sekali, sangat bersyukur sekali kepada semuanya yang telah mendukung saya, yang telah mensupport saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, seluruh keluarga saya, orang-orang dekat saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya tidak tahu, belum tahu bagaimana lagi ke depannya. Namun untuk sekarang saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Karena tanpa bantuan dari kalian, saya tidak akan ada di titik yang sekarang ini. Mungkin sekian saja.
Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang telah menonton. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.